Wah, ada Bang Diki nih. Ada Mas Suraj. Selamat malam, Pak Umar. Wah, ini malam. Ini suhu kita nih, one day kita Boleh bergabung ya? mesti jadi narasumber nih, Mas Toro sama Mas Rangga nih. Bang Diki nih. Ini senior kita nih. Siap. Malam Pak Deki. Selamat malam Pak, salam kenal. Salam kenal. Dari kalau boleh tahu nih, domisilinya di mana aja sih? Nih, kira-kira teman-teman. Ada nggak dari Sabang sampai Merauke? Saya di Depok nih. Oh, Depok. Mungkin teman-teman di chat aja tuh, dari mana asalnya, terus bisnisnya apa kalau boleh tahu. Ya kan, di chat aja. Oke. Boleh ketik di chatnya nama, kemudian juga bisnisnya apa, plus tadi Mas Toro tanya tuh domisilinya di mana, kali-kali mau disamperin Mas Toro. Iya benar. Diajak silaturahim ya kan. Iya benar. Gitu. Ini malam ini kita having fun ya, harus apa namanya? Iya, harus semangat Mas ya. Harus semangat. Bring the energy to this session lah gitu ya. Ini karena yang datang nih banyak master nih Mas, master jualan properti nih. Jadi kita pengen nambahin energinya mereka sebenarnya kan. Yang sudah, nah tuh banyak tuh dari Farah Ciledug. Ini sih teman kita nih Farah. Ini Mas siapa nih? Zamin Brokeren, Mas Diki dari Depok. Nia Ciko, Mbak Nia nih di Sumarekon ini. Itu apa namanya, listingannya ngeri-ngeri tuh Mbak Nia tuh. Kemudian Mas Erlangga, waalaikumsalam. Ada Aminuddin Bogor, properti syariah. Wah, Mas Aminuddin. Bapak yang ini. Suraj dari Jogja. Wah, ini juga hebat juga nih. Banyak kontennya. Imron, wah, brother Imron. Ini suhu juga nih Pak. Listingannya ngeri-ngeri juga. Oh, dari Pontianak. Oke. Silakan, Mas Toro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Oke. Kita malam ini ceritanya mau ngobrol-ngobrol sebenarnya. Jadi monggo kita santai-santai aja ya, jangan kaku. Saya jangan kaku pokoknya, jangan kaku, jangan tegang, jangan. Mudah-mudahan saya nggak ngebosenin gitu. Oke, mungkin teman-teman enaknya gimana Mas Omar? Oke. Oh ya, gini deh, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Ini zaman pandemi kayak gini, lagi PSBB kayak gini, mau tanya kira-kira omset penjualannya gimana sih teman-teman? Nah, mungkin boleh tuh dijawab ya teman-teman, mungkin di chatnya boleh. Stabil. Jadi, ya? Stabil. Oh, Mbak Farah stabil ya. Mbak Farah stabil. Kalau yang lain gimana? Mungkin ada ini nggak? Ada satu challenge nggak pada saat pandemi kali ini ketika jualan? Ya mungkin ada yang naik, ada yang turun gitu. Kalau yang naik seperti apa kondisinya? Kalau yang sedang menghadapi tantangan apa juga gitu, boleh share. Nah ini ada Mas Diki tuh, Mas Toro. Wih, yang jualan apartemen tiarap katanya. Itu tiarap. Tiarap kenapa? Lagi dikerok apa gimana? Tiarap tuh katanya tuh. Oke, ada Mas Diki jualan apartemen tiarap. Oke. Siap. Ya ini emang seru nih. Ada yang stabil, ada yang tiarap. Oke, ada kira-kira kalau yang land apa? Kalau yang tanah bukan yang high rise bukan. Iya, yang landed ya. Yang landed itu teman-teman gimana nih? Nah, ini ada nih Mas Erlangga Satria Birawa sempat pivot. BTW sekarang mulai semangat lagi setelah dengar teman-teman banyak yang closing. Oke. Jualannya apa Mas Erlangga? Boleh di spesifik nggak? Jualannya apa?
Ini ada Mas Yusrijal, waalaikumsalam. Mas Yusrijal dari Bekasi. Oke, waalaikumsalam. Salam kenal Mas Yusrijal. Oke. Jadi saya mungkin mewakili teman-teman dari peserta mungkin ya, Pak Toro sama Mas Rangga ya. Jadi memang kita melihat situasi yang ada sekarang itu ada beberapa kondisi sih ya. Ada yang kayaknya ya sepertinya ya, analisa sederhana saya gitu. Itu limpahan sebenarnya, limpahan dari properti yang mungkin secara penjualan tidak begitu bagus gitu ya. Contohnya yang di apartemen nih. Karena faktor pandemi itu kan mungkin menentukan ya, orang jadi males ya tinggal di apartemen gitu ya, karena kondisinya kan lingkungannya, kemudian juga mereka harus berada di satu ruangan yang sama gitu ya, sehingga akhirnya mereka lebih memilih ke landed gitu ya. Jadi ada satu ya ini sih analisa simple aja sih gitu ya, seperti itu gitu. Nah ini yang mungkin bisa menjadi satu acuan buat kita juga melihat ada potensi market yang seperti itu gitu. Nah ini yang mungkin bisa jadi diskusi kita ya di malam hari ini. Kemudian di sisi lain karena pandemi ini juga gitu, orang tuh jadi berlama-lama di online gitu ya. Nah kalau kita kan mungkin nih banyak teman-teman yang sudah mulai familiar dengan digital marketing ya gitu, dengan Omar ya sebenarnya, Omar dengan online marketing gitu ya. Jadi sebenarnya saya tuh banyak dikenal teman-teman karena nama saya Omar gitu ya. Jadi online marketing gitu ya. Nah, kalau online marketing tuh saya yakin sih hampir 70% 80% dari teman-teman yang di dunia pemasar properti sudah sangat akrab gitu ya. Sudah sangat mungkin sehari-hari ya mereka pasang iklan, mereka di sosial media gitu. Nah, cuman kan malam ini nih dari obrolan saya sama Mas Rangga sama Mas Toro gitu ya. Ini kita mau dikasih satu clue gitu ya, mau dikasih satu amunisi baru lah sebenarnya sih kalau buat kita ya, sesuatu yang saya sendiri kepengen belajar nih dari Mas Toro sama Mas Rangga gitu loh. Makanya diskusi kita malam hari ini kan lebih terkait ke arah situ gitu, seperti itu. Sambil kita colek-colek ini nih di chat tuh ada. Siap. Landed masih stabil, respon leads juga masih normal. Oh, ini Mas Imron. Mas Imron ini di Bekasi dia. Tinggal di Depok. Ini di Depok apa di Bekasi nih Mas Imron? Ada Mas Erlangga, awal pandemi sempat jual masker, APD. Oh, yang tadi pivot ya. Mas Aminuddin, Maret sempat down, April naik lagi, harga 500 jutaan doang masih oke. Project Jatiwarna 2 bulan terjual 6 unit. Woi, keren. Iya. Berarti anggapan bahwa properti yang properti lagi down itu nggak sepenuhnya benar lah ya. Yes. Betul ya. Betul. Okay. Mungkin di properti-properti tertentu ya mulai penurunan. Tadi kan Mas Diki itu kalau apartemen sih memang ada pandemi nggak ada pandemi emang kayaknya marketnya lagi nyungsep juga ya. Udah over supply juga kali. Oversupply. Oke. Nah, teman-teman mau tanya nih, kalau biasanya kalau online marketing itu teman-teman medianya apa? Apa marketplace? Apa let's say Facebook atau Instagram atau apa nih? Yang media yang paling dominan teman-teman pakai buat jualan ya, online buat jualan gitu. Ya mungkin itu boleh tuh teman-teman disampaikan di chat sarana apa yang paling sering dipakai gitu ya Mas Toro ya selama ini dalam memasarkan properti ya. Apakah itu marketplace, sosial media, kemudian juga mungkin YouTube juga ya, YouTube atau juga website ya menggunakan search engine optimization. Nah itu sudah ada yang jawab tuh ya. Kalau Mbak Farah IG. Kalau Mas Pak Yusrizal Facebook. Iya, Facebook. Oke. Kalau ini Mas Tamim ya, Yeah. Mas Tamim ini marketplace FB. Nah, tuh.
dan grup WhatsApp. Marketplace FB, wah marketplace FB ini juga banyak juga yang pakai. Marketplace 100%, Mas Imron. Pakainya apa? Oh, jangan jemput brand. Pokoknya marketplace gitu ya. Diomelin nggak? Diomelin ya? Diomelin nggak? Dari Mas Rangga malah Toro nih, Mas Toro. Mas Amiduddin, IG dan agensi. Oh, karena syariah ya. Syariah pakai IG dan agensi. Nah, itu. Mungkin gambarannya kayak gitu. Oke. Wah, kalau Pak Yusril dalam 5 bulan ada 30 orang yang nanya untuk properti, tapi hanya sebatas nanya saja, tidak ada kelanjutannya. Nah, bottleneck-nya di mana sih? Coba deh teman-teman, saya mau tanya. Pak Yusril deh, bottleneck-nya atau hambatannya di mana sih? Selama ini kalau misalnya teman-teman itu di konten online marketing itu di mana? Let's say di tampilannya kah, atau di apa sih, atau di yang begitu-gitu aja kah, misalnya tampil apa kemasannya, atau gimana, atau jangan-jangan masa pandemi kayak gini jadi apa penurunan tingkat apa visitasi properti berpengaruh besar nggak sih sebenarnya? Mungkin lebih ini kali ya Mas ya, aku bantu ya. Jadi lebih kayak experience-nya gini sih, kita pernah ada satu situasi gitu ya. Secara kunjungan ke lokasi sih sebenarnya antusias orang cukup tinggi ya. Mungkin karena mereka juga work from home ya. Work from home sehingga punya waktu lebih banyak untuk mereka bisa visit ke lokasi gitu ya. Nah, cuman nih dari beberapa orang yang visit, ada sih orang yang ya mungkin mereka melihat kita secara protokol COVID-nya kita jalanin, itu mereka pede lah gitu. Mereka datang ke lokasi gitu ya. Pede itu cuma pakai masker gitu lah, terus bisa ngobrol sama kita. Tapi ada beberapa juga nih orang-orang yang mereka tuh datang ke lokasi, itu nggak mau turun dari mobil. Jadi ngobrol sama kita tuh via WhatsApp call gitu, via call gitu. Jadi dia di mobil, dia ngeliatin rumahnya dari luar gitu ya. Kita kasihin brosur gitu ya. Tapi dia nggak mau turun dari mobil gitu. Nah ini sebenarnya sih challenge juga gitu ya, gimana supaya walaupun dia nggak turun mobil gitu, gimana kita bisa tetap menginformasikan produk properti kita ini secara lengkap dan juga apa adanya gitu. Jadi lebih ke real situasi dari si propertinya gitu. Gitu Mas Toro. Nah, Oke. Kalau gitu. Yes. Memang kalau teman-teman, saya nggak tahu teman-teman udah pernah ada yang dengar atau sudah pernah dengar VR atau sudah pernah ada yang memanfaatkan VR atau belum? Saya tanya dulu deh, gitu deh. Atau jangan-jangan pernah jangan-jangan pernah di salah satu listingnya pernah, atau pernah di semua listingnya pernah memanfaatkan VR. Pernah nggak teman-teman? Atau tahu nggak sih sebenarnya VR itu apa? Okay. Virtual reality kan kayak di film-film gitu ya, kayak masa apa gitu. Dulu film apa ya pakai VR tuh, film apa ya? Kalau yang terakhir itu Ready Player One. Yang paling top tuh Ready Player One ya. Ready Player One. Rata-rata tahu. Iya. Kalau itu full VR tuh atau gimana? Itu fully immersive, dia full. Jadi dengan headsetnya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin VR itu kan ada berbagai macam jenis ya. Mohon maaf, saya Rangga. Selamat malam semuanya. Saya kebetulan lebih banyak di dapur, bantuin Mas Toro. Saya lebih banyak desain dan membuat konten-konten VR-nya. Ya, jadi balik lagi kalau misalkan kita menjelaskan masalah VR itu sebenarnya VR itu ada yang non-immersif, ada yang semi-immersif, ada yang fully immersif. Nah, untuk di Imtek sendiri kita gabungan sebenarnya non-immersif yang kita bisa lihat dari pergerakan di layar kaca kita ya, layar laptop, layar handphone dan segala macam, atau yang fully immersif yang dengan VR headset seperti ini yang paling murah ya,
Ini kalau di apa namanya di toko-toko banyak nih, kayak di mana nih? Apa bro yang itu, yang di mall itu? Mangga 2, lupa namanya. Mangga 2. Ya gitu-gitu. Miniso. Oh, Miniso. Miniso juga banyak. Nah, ini 45.000 di Miniso. Jadi kalau misalkan kita ngomongin non-immersive, yang biasa kita lihat di tab atau di laptop gitu ya, tanpa menggunakan VR headset. Lalu kita masuk ke fully immersive yang menggunakan headset. Jadi kita benar-benar diputus dengan dunia nyata, ya, langsung kita masuk menikmati kontennya secara menyeluruh gitu kan ya. Nah, Imtech sendiri sebenarnya bisa dinikmati dua-duanya. Nggak hanya dengan non-immersive, bisa juga dengan full immersive. Nah, disinilah mungkin kekuatannya VR dalam membantu teman-teman sekalian, para agent untuk memasarkan atau menawarkan rumah-rumahnya gitu ya, produk-produknya. Jadi saya punya pengalaman yang sangat-sangat yang membuat saya semakin yakin kalau VR itu dibutuhkan sebenarnya. VR tuh nggak bisa menggantikan posisi agent sebenarnya. Justru VR melengkapi, mempermudah, jadi ya lebih kuat gitu dalam memperkenalkan produk-produknya, menawarkan produk-produknya. Jadi gini ceritanya, suatu malam, kebetulan saya waktu itu masih di tahun 2017, saya buatkan sebuah konten VR untuk rumah ya, salah satu agent teman saya. Nah, si agent itu nerima WhatsApp lah, malam tuh pada saat itu. Yang intinya adalah dia butuh listing rumah-rumah gitu kan ya. Punya nggak? Wah, udah malam tuh kan ya. Akhirnya dia kasih link yang saya buat VR-nya itu. Jadi uniknya ketika dikasih, pada saat itu ketika suami istri bisa berdiskusi tentang suatu rumah yang seakan-akan mereka ada di dalamnya. Lalu itu udah jam 10 malam katanya gitu, 10 malam ke atas. Jadi dengan VR sendiri, dengan konten-konten berbasis VR sendiri, seperti open house tuh full 24 jam. Si calon buyer itu bisa datang kapan aja gitu, karena terserah dia. Udah capek-capek kan dari kantor, pulang, istirahat sebentar, lalu cari-cari, browsing-browsing rumah, begitu dikasih yang kontennya VR, mungkin seru juga gitu, menarik ya, datang seakan-akan ada di rumahnya, bisa lihat tiap ruangannya. Kalau misalkan kita, kalau kita datang kan mungkin butuh waktu khusus atau hari khusus untuk dijadwalin kita datang ke rumahnya, tapi kalau dengan VR mungkin bisa kapan aja kasih linknya, mereka bisa langsung cek datang ke rumahnya, yang di jalan apa, di jalan A, B, C, bisa didatengin semua dalam waktu mungkin 1 hari bisa semuanya bisa dikunjungi gitu kan ya. Nanti kalau misalkan nanti lebih lanjutnya mungkin Mas Toro bisa jelasin dulu ya seperti apanya, nanti bisa masuk ke simulasi mungkin ya Mas, seperti itu. Oke. Saya share screen ya teman-teman biar lebih jelas kira-kira. Ini kita langsung lihat ini ya, sampel dari virtual. Lebih asik, lebih seru ya. Mungkin ya, lebih seru. Mungkin ada yang pernah mencoba dengan VR, menjual, menawarkan, atau juga ada yang belum tahu. Nah, mungkin kita bisa coba sama-sama nih. Beberapa Imtech bisa menawarkan yang bentuk udah jadi, bahkan yang masih dalam perencanaan sekalipun, dalam bentuk desain. Nanti ada saya berikan contohnya gitu. Oke, sebentar saya cari. Tapi memang menarik sih yang tadi Mas Rangga sampaikan itu ya, bahwa mungkin selama ini ada ya kita pakai foto, satu kan ada ya foto ya. Terus bisa juga kita pakai video, misalkan pakai link YouTube atau pakai video lah ya. Nah, cuman kan kalau foto sama video ini satu hal yang pasif ya si prospeknya ya. Betul. Ya mereka cuma nerima dari kita aja gitu. Ini fotonya seperti ini, terus juga videonya seperti ini gitu. Dia nggak bisa milih gitu. Nah, mungkin dengan VR ini kan mereka jauh lebih, jadi interaksinya kita sama si prospek itu tektokannya karena mereka meng-experience kan, dia ngeliat ruangan ini stop dulu, dia lihat puternya kayak gimana gitu kan. Betul. Kalau video kan nggak bisa di stop kan. Kalau video ya dia nonton video apa adanya. Itu ya Mas Raya kira-kira ya. Betul. Sudut pandangnya kan kalau video foto kan yang ngambil gambarnya ya. Iya, nah, iya. Kalau virtual reality atau 360 image memang si yang lihatnya gitu kan ya. Nah, seperti ini kita bisa lihat juga nih. Oke, teman-teman, ini website Imtech. Kita bisa masuk. Let's say contohnya seperti ini. Keren banget sih ini. Dahsyat. Oke. Oke, seperti ini. Let's see inside.
Nah, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ini dengan VR seperti ini sebenarnya dengan Zoom kayak gini aja bisa nawarin ya Mas Omer ya. Yes. Bisa ngundang, jadi kayak ngejadwalin open house segala macam pakai Zoom gitu kan. Yes. Keliling apartemen, ini ambil contohnya di apartemen. Apartemen Pejaten Park ya. Ini sebenarnya untuk funneling ya, funneling orang datang melalui Zoom gitu ya, di Zoom hadir terus kita presentasiin langsung gitu ya. Seru sih. Bisa Mas Toko? Ya, bisa. Nih. Nah, kita masuk ke dalam. Oke. Nah ini dia. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa furniture-nya pun kita udah kasih informasi. Jadi bagi yang unitnya sudah include dengan furniture-nya bisa tuh dijelaskan. Ya, ini kayak misal kita mau nih kan di sini ada ini gambar 360 ya. Misalnya kita mau lihat sink-nya seperti apa. Nih. Bisa langsung jualan juga ya? Iya, bisa langsung jualan juga. Bisa langsung jualan. Nah, ini. Artinya kita nggak perlu sebenarnya kalau menerangkan atau ya saving time lah untuk calon customer, untuk kita juga bagaimana menerangkan propertinya itu seperti apa. Kita mau bilang bahwa oke, unit kita sudah fully furnished loh Pak, let's say kayak gitu. Iya. Unit kita sudah fully furnished. Nah ini salah satu cara untuk bilang bahwa menerangkan kepada mereka bahwa ini loh unitnya yang akan Anda dapat itu. Beserta rabot yang ada di dalamnya. Seperti itu teman-teman. Tuh misalnya kulkas 2 pintu seperti ini. Itu teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya nanti bisa berkolaborasi juga ya mungkin dengan kalau developer gitu ya, mereka berkolaborasi dengan pihak interior designer gitu ya, yang mereka misalkan titip produk atau display-nya di propertinya gitu ya. Bisa beberapa gitu ya? Bahkan saya bantu beberapa developer yang sistemnya inden ya Mas ya. Yes. Jadi kita siapkan desain 3D-nya dalam bentuk VR. Begitu calon konsumen datang ke lapangan, di lokasinya kita kasih dalam bentuk VR dengan headset-nya, mereka ngelihat gambaran seperti apa jadinya. Nanti mungkin akan saya kasih lihat juga kalau misalkan bentuk desainnya gitu ya. Bentuk desain. Jadi kita menawarkan desain. Brosurnya diganti dengan VR. Nanti juga bakal saya kasih lihat juga. Nanti ya, oke. Boleh ya saya kasih lihat ya. Saya screen ya. Sekali saya jelaskan. Di sini. Oke. Kita lari ke virtual design. Ini yang saya maksud. Nah, ketika bentuknya adalah masih 3D map, 3D. Ini mohon maaf karena saya bukan seorang desainer arsitektur dan lain-lain. Jadi saya hanya sampelnya saja. Nah, di sini Nah, kita bisa masuk ke sini, bisa ngelihat lokasinya. Nah, seperti apa ruangan. Tapi ini kan nggak bakal jauh beda dengan apa yang akan dibangun nanti kan seperti itu. Lantai 1, lantai 2 kita bisa masuk. Oke. Kebetulan juga yang kita buat kontennya interaktif, jadi memang disertai dengan beberapa informasi, kita bisa klik, bisa ada lagu juga ya, gitu.
Nah ini. Jadi kita bisa naik ke lantai. Ini Avizeza ini. Kebetulan di mana tuh? Perumahannya. Iya, perumahan. Cirende. Nah, ini kayak gini, paling nggak ada gambarnya kayak gini. Nah, kita masuk misalkan kalau bentuknya VR pun bisa dalam bentuk brosur juga ya. Kalau misalkan nanti mau ditawarkan dalam bentuk brosur VR juga ada. Oh, brosur VR pengertiannya gimana tuh, Mas? Makanya akan saya kasih contoh ya sebenarnya. Okay. Oke, ini terhubung dengan, sorry. Ini yang saya maksud brosurnya. Nah ini, kalau kita lihat beberapa contoh, dengan satu aplikasi juga sudah bisa. Mohon maaf ya, di sini agak-agak ini nih jaringannya nih dipakai rame-rame. Nah, kayak gini Mbak, Mas, Ibu, Bapak-bapak sekalian. Kalau kita menggantinya dengan digital brosur dalam bentuk VR kayak seperti ini. Jadi kita tinggal kasih link atau tinggal kasih link ya ke para calon konsumen, mereka bisa langsung kunjungin. Ini kan bentuknya masih 3D ya, gitu. Kalau mau dinikmati secara full immersive, tinggal ganti di cardboard mode-nya ya. Nah itu pakai kacamata, ini pakai kacamatanya nih. Jalan. Jadi realistis banget gitu ya. Betul. Ketika kita sentuh titiknya di sini, dia akan jalan. Ini titiknya. Nah dia akan jalan sendiri, dengan sendirinya. Nah kayak gitu. Jadi ini bisa jalan sendiri di ruangannya. Nah, seperti itu. Jadi memang lebih lebih imersif ya, lebih real ya. Lebih real, gitu. Ada experience-nya lah gitu, Mas ya. Betul, experience-nya memang ditawarkan experience-nya. Bisa diganti mau siang atau malam. Iya. Seperti ini. Gitu. Yes, mantap. Bisa diganti lampunya gitu ya. Nah, ini beberapa fitur yang nanti kalau diberikan pada saat bentuknya 3D. Tapi ini nggak kalau ini memang agak beda lagi nanti kan, soalnya kan bukan yang real ya, dan juga desain biasanya kita terima dari arsitek kalau ada. Kita tinggal buatkan secara virtual tour-nya aja gitu. Jadi mentahannya dari arsitek dapat gitu ya, terus dikonversi ke virtual reality-nya gitu. Yes, betul Mas, seperti itu. Nah ini sebenarnya kalau saya ya melihatnya sebagai marketer gitu, selama ini kan kita kan jualan ludah ya. Akhirnya ngoceh ya, begini loh Mas, begini loh. Nah, begitu kita kasih ini tuh sebenarnya tuh harusnya lebih powerful ya, Mas Rangga ya. Harusnya, jadi kan kayak VR tuh salah satunya adalah dia menanamkan memori palsu kan Mas, fake memory. Dia belum pernah ada, tapi tiba-tiba dimasukin informasi tentang keadaan rumah tersebut, yang seakan-akan wah, gue tahu banget nih rumah yang dijual kayak gini gitu kan, seperti itu Mas kasarnya. Itu kan gitu. Ibaratnya kan kayak mereka menyentuh, terus melihat, merasakan, oh ini ruangannya seperti ini. Betul. Cukup mempengaruhi sih untuk penjualan ya, harusnya ya. Jadi lebih kuat gitu ya kita offeringnya ya. Iya, jadi secara informasi mungkin 90% lah ya, udah nyampe ke calon konsumen kan ya. Betul. Tentang ambience, ya warna-warnanya dan segala macam ya. Tinggal nanti kan yang kesana tuh tinggal pengen megang dindingnya kali kan ya, membawa suasana sana seperti itu gitu kan. Sedangkan lingkungan tetangga pun kan kita bisa masukkan Google Maps di sana, street view-nya sudah ada kan ya, lingkungan sekitar street view-nya di depan rumah seperti apa, kan udah kelihatan lah seperti apa bentuknya gitu. Jadi memang sudah secara informasi itu sudah bisa tahu, dikasih langsung menyeluruh ke calon konsumen gitu.
Oke, jadi dia memang yang tadi Mas Rangga sampaikan juga, ini memperkuat sebenarnya. Jadi selama ini kita ada konten foto, ada video, kemudian juga kita ngiklan gitu ya. Nah ini sebenarnya perkuatan ya, perkuatan dari sisi misalkan si developernya mungkin belum terlalu selesai di lokasinya, atau tadi ya case-nya kan kayak sekarang lagi pandemi, orang nggak bisa langsung datang ke lokasi. Ya, betul, Mas. Atau dia di luar negeri gitu kan, dia sebenarnya pengen invest di Indonesia gitu, di sini. Kayak gitu ya. Itu yang dialami teman-teman saya tuh, yang, sorry, masih nyala ya. Mohon maaf. Oke. Nah, jadi beberapa teman saya juga seperti itu. Karena bentuknya tadi yang saya bilang, rumahnya yang dijual belum jadi ya, jadi inden kan ya. Jadi memang dikasih gambarannya dulu, 3D desainnya, misalkan ada perubahan-perubahan pun udah langsung disepakati bersama seperti apa, dilihat kembali gitu. Jadi discuss langsung ya, Ketika saya tanya gimana, puas bro, ya udah alhamdulillah kalau puas gitu. Jadi memang nggak ada jauh beda kan, dia ngerasain kayak udah pernah ada di ruangan itu sebelumnya, jadi nggak terlalu kaget kalau udah jadi pun kan gitu, nggak jauh beda lah. Gitu. Bahkan beberapa, kalau kita ngomongin, karena kita lagi ngebahas cara promosi ya Mas ya, cara promosi di masa pandemi, bahkan restoran-restoran pun beberapa pun ada yang udah menggunakan VR juga gitu. Buat jualan gitu kan, seperti itu. Dan ini memang kalau saya lihat juga cukup banyak juga ya menyentuh ke beberapa bisnis juga ya. Kayak tadi kan misalkan arsitektur juga gitu kan, sama orang arsitek kan. Dia jualan misalkan desainnya, terus kontraktor juga begitu juga kan. Kontraktor interior. Tadi kan ada nomor telepon desainernya tuh yang saya tanggung. Maksud jualan juga. Jualan sekalian. Jadi saya minta sini gue buatin VR-nya. Sekalian gue jualan deh gitu kan ya, hasil desain itu. Oke, kayak gitu. Jadi memang dia lebih asik buat dia sebenarnya gitu. Karena kan hasil desainnya langsung bisa dinikmati langsung ya, nggak hanya bentuk gambar biasa yang atau kan kalau kita biasa lihat di Instagram 2 dimensi ya Mas ya, di Facebook kayak gitu kan. Ini enggak, tapi si kliennya langsung masuk aja udah. Ya masuk yuk, hasil ke rumah desain rumah lo gitu. Ya udah dilihat semuanya seperti apa gitu. Nah, kalau kayak saya kan orang sales nih Mas Rangga. Jadi memang ini sebenarnya mungkin buat teman-teman juga ya yang di dunia penjualan gitu ya. Jualan rumah itu kan memang perlu waktu, perlu perenungan, perlu ngobrol sama mertua, sama orang tua, sama anaknya gitu ya, sama tantenya, sama omnya, mungkin sama keluarga besarnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kalau cuma bawa brosur kan, ya brosur kan segitu doang gitu ya, ibaratnya kan, ya ini banyak lah orang nawarin kayak gini, tapi begitu kita pakai VR ini gitu ya, terus ngobrol sama mereka, mereka asik kotak-katik gitu. Paling tidak itu jadi nilai tambah ya buat kita ya, kita berjualan. Jadi beberapa orang banyak yang mungkin ya pernah juga sih Mas, saya nemuin beberapa kasus yang Mas di rumah saya itu yang produk rumah yang saya jualin ini beberapa ada yang rusak-rusaknya gimana Mas, bisa nggak diambil gambarnya tapi yang itu nggak usah. Saya bilang gini, Mas justru kelebihannya VR adalah dia ngasih gambaran menyeluruh ke rumahnya. Nanti si klien yang ngelihat nggak masalah kalau emang dia udah suka, dia bakal bisa mempertimbangkan budgetnya kan, berapa nih yang bakal gue ganti gitu kan, renovasi dan segala macem gitu kan ya. Jadi udah ada gambaran dia, kalau emang dia udah suka nggak ada masalah sebenarnya. Justru dia bisa mempertimbangkan lagi kan ya, oke gue benerin ini tuh sekian, benerin daerah ini sekian. Jadi justru itu saya pengennya, saya bilang ketika belum nyampe pun orang tuh udah dapat gambaran menyeluruh, jadi tinggal datang ke sana udah tinggal oke deh gitu, kita siap gitu, seperti itu. Maksudnya memang alat bantu sebenarnya ini gitu kan, alat bantu buat para agent gitu, mempermudah yang tadinya jujur aja ya, kalau saya mungkin kalau jualan nggak terlalu jago kayak bapak-bapak ibu-ibu sekalian gitu kan ya, tapi kalau saya tunjukin ini rumahnya, kayaknya dia bisa menjelaskan sendiri kan gitu ya. Dan di sisi lain memang ini momentumnya ya kita menggunakan hal ini ya, menggunakan teknologi ini ya. Jadi saya juga lihat ada beberapa developer besar gitu ya, mereka sudah mulai melakukan kayak semacam exhibition itu melalui Zoom gitu ya, terus juga ada yang jualan di luar negeri gitu, di New York, di Australia itu pakai teknologi ini gitu. Iya, betul juga, saya pameran kemarin pakai virtual reality. Mas Omer udah lihat itu ya? Iya, ada pameran juga ya, pameran. Tunjukin dong Mas Rangga. Tunjukin. Itu di luar itu loh, di luar properti loh. Di luar properti. Tapi ini kemarin juga ada expo gitu ya
bisa juga sebenarnya pameran properti pakai Zoom. Bisa. Bahkan kalau orang jualan, kalau yang jualan boleh lah ya, karena bagian dari promosi kan ya. Beberapa teman yang jualan juga, contohnya restoran ini. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini teman saya jualan di restoran di Bandung nih ya? Di Bandung nih. Ya. Jadi udah langsung ada GoFood-nya. Kalau kita pakai handphone ngeliatnya, ketika klik GoFood langsung masuk, bisa order. Karena udah ada aplikasinya kan, seperti itu langsung gitu. Oh, jadi gitu ya bisa langsung jualan. Iya, betul lah. Dia juga tahu tempatnya seperti apa. Jadi restoran yang dia pesan tuh kayak gimana gitu kan ya. Jadi nggak hanya lihat di mana di GoFood tuh bukan hanya lihat gambar makanannya aja gitu, tapi bisa juga lihat lokasinya gitu. Ntar dia di rumah makan sambil pakai VR gitu, serasa makan di situ. Iya betul. Nah, saya charger dulu, saya lupa. Yes. Nah, ini Mas Toro nih kayaknya udah mulai banyak pertanyaan nih, Mas Toro. Di chatnya saya lihat nih, waduh, udah panjang juga nih. Iya, sorry. Iya sih, ini ada dari Ri, itu pakai HP kah atau alat khusus? Nah, ya. Oke. Lalu dari Pak Deki, mahal nggak Pak bikinnya? Nah, itu. Nah, ini Pak, yang keren malah Pak Deddy Kurniawan. Saya sudah pakai kamera 360 untuk jualan. Tapi gabungin foto-foto 360 jadi titik-titik pakai aplikasi siapa ya? Nah, itu deh. Ini. Itu yang tanggal nanti ya, tanggal 4 ya? Tanggal berapa? September ya? Tanggal 4 ya. 4, betul. Itu workshop-nya ya? Ada workshop. Nah, kalau memang sebenarnya nggak mahal ya. Kalau dibilang mahal sih nggak mahal ya. Kalau mau bisa atau mau ya bisa bikin virtual tour dengan format VR itu nggak mahal sebenarnya. Memang ya kalau kamera 360 sendiri itu sebenarnya udah sangat banyak yang murah harganya. Bahkan sekarang bisa seandainya kalau bapak-bapak ibu-ibu mau bikin virtual reality pakai kamera handphone pun bisa. Seperti itu. Jadi nggak mahal dan sudah sangat murah. Kalau bapak-bapak banyak yang menggunakan Facebook di sini untuk jualannya, Facebook sendiri sudah support VR ya, Mas Rangga. Iya, betul. Fotonya udah bisa. Foto 360 image bisa, dan VR-nya sebenarnya udah bisa, tapi memang dirubah lagi metadatanya. Seperti itu. Tapi memang, saya lihat di sini juga ada ya, Pak Deddy Kurniawan sudah menggunakan kamera 360 nih juga ya. Saya baru baca. Belum bisa gabung-gabungin katanya. Nah, jadi selama ini, nampilnya di mana ya Pak, kalau saya boleh tahu Pak Deddy? Sebelum digabung-gabungin kan berarti kan satu spot tuh. Pisah kan gambarnya. Nah, itu ditampilkannya di mana ya? Kalau boleh tahu gitu. Nanti dari sana kita bisa coba masuk ke yang ditanyakan tadi, titik-titik aplikasinya itu, gitu, buat aplikasinya. Gitu. Di FB gitu. Oh, di FB, ya itu juga udah bisa. Udah bisa. Itu tadi ada pertanyaan ini, kalau untuk jual kafling ya, ada Mas Erlangga tuh. Mas Erlangga Satria Birawa. Kalau dipakai untuk jual kafling perkebunan cocok ya? Ini yang menarik nih Mas. Nah. Kebetulan saya baru ngajarin teman saya di daerah Malang, dia punya kebun kopi, Mas. Dan dia harus report ke investor kan ya. Nah, saya kasih tahu caranya lah, intinya buat virtual tour sama kameranya dia harus beli gitu kan ya. Nah, ketika dia berkasih laporan ke investornya pasti lebih jelas lah buat investornya. Oh, kondisi kebun tuh kayak gini gitu kan ya. Ternyata lagi panen tuh kayak gini. Jadi intinya perkebunan pun bisa make buat laporan ke investor atau laporan ke konsumen gitu kan ya. Yang misalkan mereka ada sistemnya beli pesanan lah ya, pesanan kopi-kopi segala macam kan bisa gitu ya. Kalau lagi ada masalah dengan panen pun bisa dikasih tahu di report. Nah, ini juga yang menjadi dasar buat jurnalistik Mas di daerah di wilayah jurnalisme gitu ya. Itu laporan disajikan dengan 360 image dengan virtual reality, ya udah yang menyimak berita itu seperti hadir di lokasi tersebut kan, seperti itu gitu. Ya, video kan bisa, video 360 bisa, foto 360 bisa gitu kan. Itu lebih real kan.
pergerakannya semuanya seperti itu. Nah di Imtek sendiri pun kan sudah dipakai juga tuh yang 360 yang videonya gitu buat menjelaskan kondisi-kondisi rumah. YouTube, Facebook bisa dimanfaatkan buat 360 image. Baik lagi begitu kreativitas kita lebih jauh dikembangin, mungkin bakal lebih kepake nantinya gitu 360 ini gitu. Bener pastinya, pasti. Keren. Itu udah ada yang tertarik tuh. Wah menarik nih kata Mas Erlangga. Ada yang minta nomor kontak mah tuh. Iya. Ntar dulu sabar Mas Ani. Belum kelar acaranya. Iya. Ya jadi memang ini sih keren banget ya. Kemarin juga sempat disampaikan juga ya sama Mas Rangga bahwa bisa juga ya untuk teman-teman yang dikonstruksi ya, misalkan ada progres gitu ya. Ya betul lah. Kayak developer juga gitu kan. Developer kan kadang-kadang kan jualan gambar nih gitu. Betul, terkenal ya jualan gambar. Nah, untuk bisa meyakinkan nih, udah fondasi nih. Nah, itu kan bisa diambil. Dia lagi bangun tiangnya nih atau lagi mulai bangun rumah contohnya, itu kan bisa report ke konsumen gitu ya. Yang pasti kan itu kan terlihat menyeluruh ya, lebih informasinya lebih jelas buat yang membutuhkan informasi itu kan gitu kan ya. Jadi nggak usah potongan-potongan. Dan kalau saya zaman dulu juga sempat kan report progress tuh pakai kamera 2D yang udah bangun aja fotonya gitu. Satu-satu ya. Ngirimnya bisa 20 gambar ya, 30 gambar. Ya, jadi tapi pada intinya sih memang sudah masuk ke era di mana yang kalau Albert Einstein bilang tuh the only source of knowledge is experience. Nah, itu jadi bener-bener jadi kalau kita cuma dapat informasi, sekarang tuh informasi banjir ya, wealth of information ya. Semua orang informasi itu banyak gitu kan ya. Tapi apa sih yang lebih tinggi dari informasi, sekedar informasi ya experience Mas. Experience, setuju. Gitu. Jadi makanya saya tadi pakai istilah itu pengungatan tuh karena memang ya ini pengalaman tersendiri buat si prospek gitu ya. Jadi mereka nggak hanya sekedar dapat informasi, nggak sekedar hanya dapat video atau gambar, tapi dia juga bisa ikut di dalam informasi tersebut gitu, terlibat lah gitu ya. Motonya Imtek Mas. Ya, gitu ya. The experience. Yes, berarti pas itu. Oh iya. Seru. Betul. Nah, mungkin teman-teman ada lagi nggak pertanyaan nih? Itu mumpung ada dua ahli, ada Mas Toro sama Mas Rangga nih. Kita sharing nggak ahli. Ya, tapi kan duluan Mas, tahu duluan. Tahu duluan. Silakan ditanya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin dibuka aja nggak apa-apa Mas. Ada yang mau nanya pakai mic juga nggak apa-apa kok, biar lebih hidup kali ya. Boleh. Monggo tuh dibuka. Silakan saja. Biar langsung ngobrol ya. Betul, bisa lebih asik gitu ya, lebih asik. Nah, paling nanti tuh ada pertanyaan yang tadi tuh Mas Dedi tuh, Mas. Gabungin foto-foto itu. Oh iya betul. Nanti gabungin foto memang ini butuh software lagi ya. Saya kalau boleh cerita ya kayak zaman dulu tuh kalau saya pertama kali 2014 itu belum ada kamera 360 mungkin ya yang langsung bisa ngambil gambar. Saya dulu harus ngambil gambar tuh satu spot itu bisa belasan gambar kayak 1 gambar, 2 gambar keliling ya, atas bawah, lalu di stitch. Nah, memang tapi kualitas lebih bagus dibandingin 360 sekarang gitu kan ya. Nah, di situ pun butuh software gitu. Saat itu saya pakai PT GUI ya, buat gabungin gambarnya. Lalu setelah digabungin, lalu diubah metadatanya, lalu diposting gitu kan ya, di website dan segala macam. Itu agak ribet. Sekarang udah agak gampang. Nah, nanti workshop-nya nanti tanggal 4 nanti kita ambil pelatihannya itu yang dari paling basic dulu. Pengenalan dulu. Mulai dari ngambil gambar sampai dengan posting gambarnya ya, tapi masih kepisah-pisah dulu. Tapi tujuannya adalah memanfaatkan, jadi gini, walaupun kepisah ketika informasinya dapat diterima dengan bagus oleh si calon konsumen, itu pun tidak enak sebenarnya, gitu kan ya. Nah, jadi nanti kita akan ngambil gambar tanpa kamera 360, nggak usah beli kamera 360, kita dari handphone aja gitu, nggak usah beli dulu. Kita pakai yang ada di handphone gitu ya, aplikasinya kita manfaatin, lalu kita post di platform yang bisa bisa menampilkan gambar-gambar 360 plus dengan beberapa informasinya lebih interaktif. Kalau di Facebook kayaknya lebih kurang. Jadi informasi belum bisa dimasukin langsung ke sana. Presentasinya masih belum terlalu menyentuh. Nanti kita bisa coba ada informasi-informasi yang diklik kayak tadi namanya hotspot sebenarnya, hotspotnya. Ini seperti apa.
luasannya berapa, nanti ada langsung hidup sana dengan VR juga, VR headset juga nanti bisa dimasukin. Dan kalau Facebook masih belum lah, pakai VR headset belum bisa gitu ya, tahu saya gitu kan ya. Nah, kalau ini udah bisa nanti gitu, udah bisa ditampil pakai VR headset. Kalau si calon konsumen mau nikmatin juga gitu, seperti itu Mas. Jadi infonya tanggal 4 itu kita mau ada ini ya, Pak. Kita mau sharing ya, workshop ya. Jadi teman-teman yang mau pengen bisa gitu bikin model kayak tadi gitu ya. Betul. Video ataupun ininya bisa ikutan itu nanti. Ya tanggal 4 ini mungkin foto dulu Mas. Foto dulu ya. Foto dulu, yang basicnya dulu, standarnya dulu, mulai dari ambil gambar sampai menampilkan gambar. Tapi saya boleh bilang ini bisa dipakai buat jualan kok. Sudah bisa dipakai buat jualan. Tinggal kasih linknya, mereka udah bisa menikmati. Karena saya pakai juga itu gitu. Yang ini pertama kali saya pakai buat yang gampang-gampang. Kalau si agent ini butuh cepat lah gitu ya, butuh cepat dan butuh jualan cepat gitu. Saya kasih aja gitu, saya bantuin, saya ajarin mereka. Ini kayak gini, lo ambil, udah lo kasih linknya, biar mereka bisa ngelihat seperti itu. Keren banget. Jadi wajib ikut tuh ya Mas ya? Kayaknya wajib ikut. Kalau dianggap perlu ya silakan. Kalau saya bilang sih wajib nih teman-teman ikut tuh, karena jadi nilai tambah banget sih kalau menurut saya. Jadi ya, mumpung tambah. Momennya memang seperti ini gitu ya. Ya. Sebenarnya walaupun VR sendiri tuh sebenarnya mau lagi pandemi, mau new normal, mau nggak normal gitu kan, mau normal, sebenarnya yang kayak gini udah harus bisa dimanfaatkan sebenarnya Mas ya, karena kan nggak terpengaruh dengan new normal atau normal gitu kan ya. Kan di luar negeri sebenarnya udah duluan ya kayak gini Mas ya. Duluan. Saya tahu ini malah di luar negeri tuh tahun 2010 tahun 2010 tuh Matterport udah benar. Mereka gitu. Jadi beberapa agent tuh udah luar biasa penjualannya dengan itu ya. Datang tinggal kasih kamera headsetnya aja, diliatin, udah gitu. Bahkan mereka udah bisa langsung booking fee segala macam ya, langsung negosiasi gitu. Iya, udah langsung. Bahkan mereka langsung, bahkan iSpy sendiri udah bisa video call ya, pakai 60 dia langsung dengan 5 klien langsung on the spot, dia lihat semuanya tuh udah oke. Gitu. Ya, mudah-mudahan di teman-teman yang masuk hari ini jadi momentum nih kita duluan. Amin. Bisa dimanfaatkan tuh. Bisa maksimal ya. Gitu. Ya memang menariknya sih sebenarnya jadi saya cerita sedikit ya. Kenapa Imtek terbentuk tuh awalnya karena kita pengen menyelesaikan masalah gitu, teman-teman, masalah waktu itu saya dimintai tolong teman saya untuk menjualkan rumah waktu itu, dan saya minta tolong ke Mas Rangga buat tolong bikinin video tour dong. Akhirnya bukan dibikinin video tour, dibikinin virtual tour, malah lebih keren lagi. Which is itu sangat membantu. Kalau untuk calon-calon klien yang mungkin tinggalnya jauh dari lokasi, atau ya yang kalau untuk ke lokasi atau berkunjung ke lokasi itu harus butuh waktu meluangkan 1 jam atau 2 jam, harus bergulat dengan kemacetan dan segala macam. Menurut saya konsep VR itu save money, save time, save effort semua. Jadi terutama ya itulah enaknya menurut saya sih ya. Dengan jualan dengan konsep VR ya teman-teman mungkin lebih ngerti ya. Saya bukan broker. Tapi ya itu. Pernah nggak teman-teman ngerasain harus nganterin ke 5 lokasi bergulat dengan kemacetan yang kemacetan gitu ya, dari lokasi ke lokasi, belum lagi gangnya sempit gitu, lalu mobilnya gede, kalau belok ntar baret mobilnya repot lagi kan. Nah, itu yang saya rasain Mas ya. Waktu ngebantu ya, jadi memang sorry Mas Toro, ngebahas masalah ini ya, cerita-cerita. Awal saya gunain VR juga itu pada saat saya mertua saya tuh dulu
sering nyewain rumah ya Mas, gitu. Oh iya. Bapak Ibu nyewain rumah buat orang bule pada saat itu. Iya. Kebetulan kan kalau bule-bule kan mereka belum nyampe sini, mereka udah kadang-kadang nyuruh orang untuk cari-cari rumahnya kan. Nah, begitu mereka kesini baru datang ke lokasi tersebut. Nah, kalau bule sendiri kan dia nggak kuat dengan macet gitu kan ya. Kadang-kadang ya mesti cepat lah gitu. Nah, jadi dengan VR ini, begitu mereka belum sampai ke Indonesia pun, kita udah ngasih laporan, ini ada rumah-rumah, silahkan pilih dulu. Ada 10 rumah, ada 5 rumah gitu kan ya. Nggak ada masalah buat mereka, cuman ngeliat doang gitu kan ya. Nggak datang ke lokasinya, ada. Dari sekian itu, udah mereka sortir 3 rumah, datang, langsung kunjungin. Jadi nggak capek gitu. 1, 2, 3, selesai. Mana yang paling disukakan gitu. Dari sekian rumah. Kebayang kalau mereka harus keliling-keliling Jakarta kan, kayaknya, waduh nggak bakal kuat mereka. Saya aja nggak kuat gitu ya. Saya sih 5 rumah juga, keliling-keliling juga agak pusing juga tuh gitu. Paling pasti ngerusak juga kan, ngerusak mood juga tuh nggak bagus ya. Nanti milih-milih rumahnya gitu kan. Kalau itu udah dari 10 rumah, listnya kita kasih, ini ada 10 nih yang kita calonnya gitu kan ya. Mereka sih enjoy aja ngeliatnya. Karena bagian dari VR itu adalah kita milih sesuatu, tapi dengan hiburan juga. Itu kan kayak kita ngelihat sesuatu dengan hiburan ya, menghibur lah intinya gitu. Nggak capek-capek sambil menghibur diri sendiri, ngeliatin rumah segala macam. Siapa tahu dapat ide juga, kayaknya kamar mandi gini bagus juga ya. Pernah tuh pakai kayak gitu Mas, malah dipakai buat nyari ide. Gitu. Jadi entertain juga jadinya, entertain. Jadi keidean juga gitu. Kayak gitu. Jadi emang anggap aja hiburan juga sih gitu. Ada nggak kacau buat itu? Oh nih, Mas Broker muncul di sini. Oke. Oke, mungkin kita interaksi dulu sama teman-teman nih. Ada pertanyaan lagi kan nih, teman-teman? Halo? Atau udah cukup informasinya? Kalau saya sih saranin tuh, tanggal berapa? 4 ya? Mas Rangga? Kita mau adain workshop untuk bagaimana kita bikin kayak tadi tuh ya. Yang simple lah, pokoknya intinya bisa jualan pakai VR gitu ya. Ya, intinya bisa jualan. Kalau persis tadi kayaknya belum ya, tapi nanti kita ada tahapan-tahapan lah tadi kan ya. Nah, pokoknya intinya biar merasakan dulu punya konten VR lah gitu ya. Ya, seperti itu. Kayak gitu. Saya aja mau ikut nih kayaknya jadinya nih. Keren soalnya. Dan itu kan jadi ningkatin branding kita juga ya sebagai agent ya. Ya. Ke konsumen ya. Wah, kalau sama Omar asik nih kontennya VR semua nih gitu loh. Jadi bisa meningkatkan branding, personal branding kita dan juga bagaimana proyek-proyek kita tuh jadi hidup gitu. Iya. Ada engagement dengan produk yang kita tawarin juga kan gitu. Betul. Tinggal kita gimana build story aja kan. Iya. Build story di situnya, terus ya diperkuat sama si VR-nya. Jadi ini ada pertanyaan. Ya, gimana? Ada pertanyaan tuh, WS-nya berbayar kah? Nah, itu. Ya, kebetulan workshop-nya berbayar ya, Mas Toro ya. Coba Mas Toro jelasin, Mas Toro. Berbayar. Besok ada dua harga sih, Bapak Ibu. Pertama harga early bird itu di harga 200.000 dan berikutnya di harga normal gitu, di harga 275. Tapi early bird-nya bakal habis besok. Besok tuh hari terakhir early bird, teman-teman. jadi halo, suaranya kecil ya? Kedengaran nggak? Early bird 200.000 ya Mas ya? Early bird 200.000 dan batas waktu early bird-nya besok. Tapi bukan buat jasa VR-nya, Bu. Ini pelatihannya ya yang berbayar, Mbak Nia. Jadi ini saya sekalian jawab di chat dari chat. Iya. Jadi pelatihannya tanggal 4 besok itu ada dua harga. Pertama harga early bird itu di 200.000 dan terakhir besok harga early bird-nya. Dan kalau sudah harga normal itu di harga 275. Which is itu adalah investasi yang menurut saya sangat murah ya, dibandingkan dengan
ilmu yang teman-teman nanti akan dapatkan. Itu sih. Berarti acaranya tanggal 4 ya? Tanggal 4 Pak Omar. Ini venue-nya di mana Pak? Di Zoom. Di Zoom. Oh iya, bener. Workshop-nya workshop online. Good. Online gitu. Betul. Sementara online. Saya takut nularin virus, Pak. Saya takut nularin virus ke teman-teman kalau kita ketemuan. Bukan apa-apa. Karena saya banyak virusnya sih kayaknya sih. Virus VR. Virus VR. Iya. Hati-hati ngeheng, Bro. Nah, itu ada lagi pertanyaan, apa saja yang perlu dipersiapkan alat-alatnya? Nah, monggo Mas Rangga. Untuk pelatihannya yang perlu dipersiapkan mungkin hanya laptop ya. Dan tentunya koneksi ya, gitu, koneksi internet gitu ya. Itu aja sih untuk saat ini. Kalau handphone mungkin nanti sebelum itu mungkin diberitahukan apa saja yang harus diinstal aplikasinya. Cuma satu juga sih sebenarnya buat di handphone gitu kan ya, buat ambil gambarnya gitu. Nanti diberitahukan, lalu ya hanya laptop dan handphone. Dan akun, ya itu aja ya bro. Iya itu aja. Itu aja ya. Ya itu aja sih. Gitu. Jadi. Terus tadi kalau ada yang nanya kalau mau buat jasa VR-nya tuh ada Mbak Nia tuh, Nia Ciko tuh nanya. Sebenarnya bisa juga Mbak Nia, jujur aja bisa. Nanti kita bisa ngomong ya. Iya, bisa ngobrol ya. Ngobrol di belakang dengan Imtek. Untuk saat ini mungkin kita sebenarnya lebih pengen para agent nih, yuk sama-sama yuk kita bisa buat konten VR yuk, buat jualan masing-masing gitu kan ya. Maksudnya lebih mandiri nantinya kan ya, bisa ngelakuin dulu 360, ketika kebutuhannya makin tinggi, nah lebih enak lagi nanti ke depannya, butuhnya tuh udah ketahuan, butuhnya di mananya, seperti itu. Pengembangan lah gitu ya. Iya, pengembangannya seperti itu. Tapi kalaupun ditanya bisa apa enggak, sangat bisa. Jadi silakan aja nanti bisa kontak di nomor yang ada di Imtek gitu ya untuk jasanya, pembuatan jasa VR-nya seperti itu. Oh, itu ada Mas Zidni tuh. Ini Presiden Properti Indonesia nih. Waduh, siap. Keren, menurut banget nih workshopnya. Mohon info rincian materinya apa saja, Kak. Guru saya juga nih, Mas Zidni. Oh iya, malam. Ikut nanti dia. Insya Allah. Nah, insya Allah. Oke, siap, aku info ke tim. Nah, tuh Mbak Nia tuh, mau bawa timnya. Ada berapa puluh orang, Mbak Nia? Ini listingan dia soalnya cukup besar-besar itu, Mbak Nia. Oh gitu ya? Okay. Kayaknya perlu tuh PR. Listingan gajah-gajah. Oke, mantap nih. Oke, mungkin next apa lagi? Mas Toro, Mas Rangga? Ada info lagi? Iya, untuk mungkin itu dulu sih ya. Paling insya Allah nanti kita akan ada ngobrol-ngobrol lagi di minggu depan. Jadi sebelum hari H, insya Allah saya sama dari Imtek sama Mas Omar akan ngobrol-ngobrol lagi sebenarnya untuk lebih bahas manfaat lebih dalam lagi dari soal VR ke teman-teman properti. Karena mungkin kalau sekarang kan sebenarnya manfaat VR itu banyak. Ada multiple sales, misalnya kayak teman-teman tadi kan bisa lihat di simulasi kita ya, bahwa tidak hanya lokasinya saja, tidak hanya propertinya saja, tapi juga jeroannya properti. Kalau misalnya teman-teman bisa jual, monggo aja gitu. Ada manfaat yang bisa dipakai buat teman-teman developer atau teman-teman konstruksi misalnya. Gitu. Karena Imtek sendiri sebenarnya spesialis tidak hanya VR tapi juga AR. Dan itu ya kita mau kembangkan ke sana sebenarnya. Tapi awal yang kita pengen ajak bareng-bareng berkembang itu teman-teman pemata properti, karena memang kita sudah ready nih saat ini, sudah punya marketplace yang itu basisnya VR, dan ayo kita bangun deh pasar kreatifnya VR sebenarnya. Gitu.
Seperti itu. Mas Rangga ada yang mau ditambahin nggak? Kalau saya mungkin ya semoga gambaran di awal ini bagi yang belum tahu bisa jadi tahu, dapat informasi tentang VR, dan yang udah tahu pun jadi semakin penasaran, pengen tahu gitu kan ya, gimana sih cara memanfaatkannya seperti itu. Jadi semoga kita dapat terus belajar untuk mendapatkan manfaat yang lebih jauh ya dari VR ini. Sama-sama belajar sih intinya. Saya juga sering dapat pengalaman-pengalaman juga dari teman-teman sekalian yang lebih pengalaman lah di lapangan dan di penjualan properti ini. Oke, itu aja sih. Oke. Ini kayaknya banyak yang ngiler nih, Pak. Itu tadi. Mantap, jadi ngiler. Udah pengen transfer aja. Itu, udah mau transfer tuh. Transfer aja nih Bang Imran. Pokoknya dijamin ini keren lah gitu ya buat teman-teman yang jualan properti, ini keren banget ini. Kalau nggak ikut rugi aja. Gitu. Biar langsung transfer kalau langsung transfer. Oke. Oke, mungkin malam ini ada lagi atau cukup dulu atau gimana? Dari kita cukup mungkin dari kita cukup ya. Mungkin teman-teman coba mungkin boleh dari teman-teman mungkin ada yang ingin tanyakan atau pengen kita ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa. Yes, ngobrol-ngobrol santai nih. Dibuka aja ininya. Bisa di-unmute ya, di-unmute. Di-unmute aja, di-unmute aja, di-unmute. Jadi kita ada Presiden IEBP nih, Pak Masjid nih. Ini saya undang spesial nih beliau nih. Karena beliau juga punya gerbong agent yang cukup besar nih. Teman-teman di-unmute. Bang Sidni, ngobrol dong Bang Sidni. Mbak Farah juga boleh nih, Mbak Farah tuh. Halo Coach. Wih, Masya Allah. Ini perkenalan diri dong, perkenalan. Ini ada Mas Rangga, ada Mas Toro nih, biar bisa ngobrol juga. Saya pemalu orangnya nih. Waduh. 12 Pak sama saya, Pak. Kalau aneh malu-maluin nih. Iya. Ayo, teman-teman. Ya, perkenalan saya Zidni. Nah, ya, aktif di komunitas Yuk Bisnis Properti. Itu komunitasnya orang-orang properti, tapi diawali dan lebih banyak secara online ya, daring. Oke. Nah, gitu lah kira-kira. Mas Rangga, salam kenal. Salam kenal Pak Zidni. Mohon maaf lagi nggak bisa buka video karena lagi di ruang privat ini. Generasi rebahan begitu tuh, rebahan terus nih. rebahan terus. Oke, thank you Bang Zidni. Thank you Coach. Ada Bang Bang Winarto nih, Suhu Winarto. Ini coach kita juga nih. Mana tadi? Sapa-sapa dong. Suhu kita ini. Halo, Umar. Masya Allah. Ini suhu juga ini. Maaf nih saya. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik, Bang Umar. Alhamdulillah. Oh, senang nih aneh ente ikutan di sini nih. Ini kayaknya ente perlu nih pakai teknologi ini nih Bang, yang buat yang dicelebut nih. Ini aneh gaptek nih, gimana kalau gaptek tuh bisa apa enggak tuh? Ya, bisa dong. Kan tadi kalau kata Mas Rangga, simple ya Mas Rangga ya? Kan saya telat masuk. Gimana Pak? Mohon maaf. Masuk. Jadi masuk jam 8.16 ini lupa. Apa? Ya, Pak. Insya Allah sih kalau pelatihannya gini Pak, pelatihannya kapan aja Bapak mau nanya, silakan saja Japri, akan kita pandu Pak sampai bisa. Seperti itu Pak. Kita pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan sampai bisa. Siapa tahu kan bisa memanfaatkannya lebih jauh lagi nanti teknologinya gitu. Tapi saya yakin sih bisa Pak, Insya Allah. Jadi teknisnya tuh gimana sih kita ngambil gambar di lapangan gitu ya, nanti diolah gitu ya? Oh iya Pak, untuk teknisnya sebenarnya workshop ini online Pak ya, secara online semuanya, full online. Jadi contoh pengambilan gambar pun akan saya share di di Zoom ya, cara mengambil gambar dengan handphone. Nanti handphone saya sudah saya mirror ke Zoom-nya.
Kita akan coba ambil gambar, contoh-contohnya seperti apa. Nanti bisa dicoba lagi juga di rumah ya. Nah, rekamannya akan diberikan kepada agent juga nanti kalau ada yang belum jelas segala macam. Nah, cara menampilkan atau mempost gambarnya pun akan kita pandu dari awal sekali sampai dengan bisa presentasi ke klien nantinya gitu. Nah, nanti kan ada tuh disebutkan di brosurnya, di flyernya, bagi peserta atau agent yang dengan bahan presentasi terbaik akan mendapatkan reward nantinya. Ada hadiah dari kita. Jadi kita bisa menampilkan dengan bagus gitu ya, seperti itu. Jadi nanti stok aja gambarnya ke saya lihat. Ketika sudah maksimal, udah oke, boleh langsung dipraktekkan ke konsumen gitu ya. Kalaupun ada yang merasa belum bisa, silakan aja, tanya aja, japri, nanti saya akan pandu coba sampai bisa gitu. Seperti itu, Pak. Luar biasa tuh, supportnya luar biasa ya dari Mas Rangga ya. Apa? Nanti kadang ada yang nggak bisa nemenin, terpaksa kita harus datang ke lokasi. Sedangkan saya dari rumah saya ke proyek itu jauh, setengah jam gitu. Dan udah gitu ya namanya ini ya, orang konsumen kan datang kadang-kadang nggak datang juga, atau misalnya jadi ya dia karena ada kesulitan nggak bisa datang. Mungkin kalau ini lebih meringankan ya dia nggak perlu datang ke lokasi. Iya, betul, Pak. Nah itu apa namanya, kalau setelah pengambil gambar nanti si calon konsumen itu lihatnya dari mana dia ya? Lihatnya dari link Bapak kasih linknya ke konsumen tersebut biar dia masuk melalui link tersebut ke gambar-gambar yang telah Bapak buat. Dia ngeliat sendiri tiap bagian-bagian spot-spot rumah atau spot-spot bangunannya gitu yang dia bisa kunjungi nanti secara virtual. Iya, si orangnya berarti nggak perlu pakai kacamata VCR ya, Pak? Pilihan, Pak, pilihan. Kalau dia pengen mendapatkan sensasi atau experience yang lebih menyeluruh tentang VR, bisa pakai kacamata. Kalaupun nggak mau, nggak ada masalah. Tinggal diputar aja. Akan saya contohin, Pak. Misalkan dia nggak mau ngelihat dia belum punya headsetnya ataupun dia belum belum mau ngelihat pakai VR headset, ya nggak masalah gitu. Oh iya. Benar, Pak. Oke deh, sementara cukup. Iya, cukup ya. Iya, sama. Komar. Ya, silakan. Mungkin ada lagi. Yes. Ini malah pada curcol yang di chat. Iya. Tapi intinya sebenarnya sih ini kalau saya bilang konten yang cukup membantu kita sih sebenarnya, mensupport kita ya. Iya, betul. Jadi kalau saya bilang ini harusnya wajib sih ya buat teman-teman marketer ya. Ini wajib kita pelajarin dari sekarang sebelum nanti terlalu rame. Orang udah main semua, kita ketinggalan gitu. Ini ibaratnya kayak TikTok lah gitu ya. Mainan barunya agent, teman kita serius gitu ya di VR gitu ya. Karena gitu. ada kecenderungan memang kayak Google tuh udah siap-siap. Google udah pasti udah siap-siap ya. Siap-siap dengan VR ini udah dipersiapkan secara serius sama dia gitu. Facebook udah pasti juga siap-siap kan dengan udah bisa masukin gambar 360 tuh udah siap-siap sebenarnya. Apalagi dia udah punya media sosialnya Horizon yang VR gitu kan ya, khusus VR. Sebenarnya nanti apa namanya? Horizon namanya. Horizon ya. Horizon itu. Dia Facebook udah duluan media sosialnya. Saya juga sering beberapa kali ngunjungin. Jadi kebetulan saya emang media sosial yang saya pakai kebanyakan VR, Pak. VR chat. Ya, kita juga Imtek juga kan beberapa kali juga meeting di VR juga, VR room gitu kan ya. Nah, jadi kalau Bapak-Bapak Ibu lihat yang kayak pertemuan atau meeting secara VR itu udah real sebenarnya, udah sangat-sangat real gitu. Jadi itu udah banyak yang dipakai gitu kan ya sebenarnya. Ya. Nah, ini barusan tuh ada nanya tuh, kalau udah punya kontennya terus harus taruh di website sendiri atau ke platform tertentu? Mas Rangga. Kalau kita hasil dari workshop ini akan bisa ditaruh di website sendiri.
atau mau ditaruh di mana terserah sih. Dari masing-masing dari masing-masing agent sendiri. Nggak mesti ke Imtek kok, nggak mesti gitu. Ini Imtek hanya benar-benar kita pengen nge-share ilmu tentang bagaimana ngebuat PR secara basicnya dulu gitu kan ya. Nah, mau disimpan sendiri, mau ditawarin langsung pun bisa gitu kan ya. Disimpan di website-nya bisa juga, nggak ada masalah gitu. Mau ditaruh Facebook dulu nggak masalah juga gitu. Masalahnya mungkin orang tuh kan suka berapa sih harga ininya, harga alat-alatnya, mahal nggak sih, segala macam, itu sangat-sangat ngerti gitu kan ya. Nah, untuk saat ini kita manfaatkan dulu yang ada, yang gratis sekalian gitu kan ya. Pakai handphone aja, handphone udah pasti punya kan semuanya gitu. Seperti itu. Gue tadi 3 hal kan, ada laptop, ada jaringan, ada handphone. Sama betul. Nanti kita ada aplikasinya lah yang kita install gitu. Betul. Pokoknya insya Allah inilah sangat-sangat mudah deh gitu buat teman-teman. Dan ini langsung menaikkan brand teman-teman juga nih ketika berjualan gitu ya. Sama saya mungkin pertanyaan dari saya nih Mas Rangga sama Mas Toro. Jadi tadi menarik tuh kalau untuk yang lahan gitu ya. Itu sebenarnya bisa nggak sih kita misalkan kita taruh apa gitu, mungkin di lahan tersebut kita taruh rumahnya gitu atau apanya gitu. Jadi kita nggak hanya nampilin lahannya aja gitu, bisa lebih ada gambaran yang utuh ke depannya si lahan tersebut menjadi apa gitu. Iya, itu yang dilakuin dengan beberapa, ya tadi saya bilang tadi cerita sebelumnya dengan teman-teman saya yang rumahnya inden ya. Kan lahannya kosong ya Mas ya? Iya. Kosong kan, berarti kan ada luasannya doang yang jelas, luasannya, terus bagian-bagiannya apa sih, dananya seperti apa udah ada, kasih. Nah, di situ bisa langsung ketika konsumen masuk atau datang ke tempat lokasi tersebut, dikasih materinya, mau tinggal digeser-geser atau pakai headset, dia udah diperlihatkan gambar 3D hasil gambar arsitektur ya, gambar arsitek pasti ya, perencanaan ya. Dia udah bisa masuk kayak tadi gitu, bisa ada gambarannya seperti apa gitu. Nah, kalaupun nanti ada perubahan pun bisa didiskusikan langsung, keinginan seperti apa kan bisa langsung diganti, selanjutnya bisa dinikmatin lagi langsung kan seperti itu. Jadi gambaran awal yang benar-benar gambaran awal itu udah bisa hampir sama dengan gambaran nanti akhirnya seperti apa kan seperti itu. Bentuknya seperti apa kan gitu, yang dia nikmati nanti gitu. Sebenarnya kalau diperluas sih banyak banget ya yang bisa diolah dari CVR ini sendiri ya. Bisa, bahkan nanti kalau itu desainnya masih kosong misalkan, belum ada interiornya belum diisi segala macam. Itu nanti juga gambaran buat si calon konsumen atau mungkin buat ngambil jasa desain interior, buat diskusi lagi nih, saya pengen nampilin ini udah kebayang lah, sebelum jadi rumahnya tuh udah kebayang langsung kan gitu kan ya. Di gambar arsitektur mungkin seperti ini ya, A gitu kan ya. Itu pas dia pakai VR headset-nya, wah kayaknya ini juga asik nih gitu. Karena kan posisinya udah jelas ya seperti apa gitu kan ya. Gambaran realnya kan experience sama dengan aslinya nanti kan gitu kan ya. Cuman ini bentuknya 3D aja gitu. Bukan tembok beneran kan gitu, seperti itu. Beda kalau bentuknya udah rumah jadi, itu udah lebih jelas lagi gitu kan ya. Ini gitu kan ya. Saya pasang ini deh, kitchen setnya seperti ini, seperti apa, dan lain-lain itu udah bayang banget. Ataupun ada bolong-bolongnya di rumahnya. Oh, bagian dapur tuh banyak yang mesti diperbaikin. Saya mesti ngeluarin berapa nantinya. Itu udah ketahuan langsung gitu kan ya. Gitu. Jadi nggak usah diumpet-umpetin sebenarnya kalau ada yang coak-coak segala macam. Justru itu jadi pertimbangan nantinya dengan VR itu kan. Oke, saya ngabisin berapa nih biayanya buat kalau ngambil rumah ini. Tapi saya udah suka lokasinya kan gitu. Banyak pilihan lain kan gitu. Jadi sangat real gitu ya. Ya, sangat real. Experience-nya memang dihadirkan langsung ke si calon konsumen gitu. Oke. Sip. Tinggal nanti di-organize kalau mau ikut gimana gitu. Teman-teman. Siap. Yes. Itu sih teman-teman. Kalau misalnya teman kalau misalnya saya harap teman-teman semua ikut semua dan nanti kan ada referralnya kan di sini, misalnya teman-teman diundang oleh misalnya ada yang diundang oleh Pak Mas Omar, ada yang diundang oleh Mbak Farah atau teman-teman yang lain. Nah, mungkin boleh menghubungi referralnya untuk akan kita bagi infonya melalui teman-teman dari sana. Seperti itu untuk tanggal 4. Gitu. Ini ada asik, ada affiliate-nya. Ada dong, Mas Imron. Ada affiliate. Anak digital marketing ya.
Ya dong, udah zamannya sekarang. Udah zamannya affiliate. Ini Oke. affiliate. Nah, sekarang ini udah di penghujung acara nih kita ya. Kita Ya. tanya dulu sama teman-teman. Menurut teman-teman malam hari ini acara kita ini seperti apa? Tolong di chat bilang. Kalau oke, tolong komen di chat. Oke acaranya. Boleh dong? Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Tuh, oke-nya gede banget nih. Ini ada foto bareng nggak kita nih? Oh iya, boleh juga. Kalau boleh Boleh sih juga. ada. Buat laporan. Kalau boleh. Kalau boleh ada. Mbak Desi, oke acaranya. Mbak Dia, oke bingits, bermanfaat. Oke. Mas Abu Hanif. Oke. Wah, berarti yang oke-oke ini daftar semua nih. Amin. Keren lah. Wah, pasti. Oke. Oke, kita foto bareng kali. Oke. Ayo. Semuanya teman-teman dinyalain ininya. Ini yang moto siapa nih? Mas Rangga apa Mas? Hah? Mas Ari ya, Mas Ari. Ya? Iya. Enggak, Rangga, fotoin nggak, tolong. Santar, bisa nggak ya? Oke, siap ya. Boleh ditampilin teman-teman. Wah, Mas Baskoro Maulana, Mas Suraj. Imron belakangnya itu ente ini kampanye ente, Ron. Itu spanduk pilkada yang dipasang di belakangnya ente. Oke. Oh iya, ada beberapa yang nggak bisa ya. Lagi gelap-gelapan katanya. Oke, Oke. sudah. Sip. Sudah. Sudah. Oke, monggo kita kembalikan lagi ke Mas Toro nih. Oke, teman-teman, terima kasih udah datang. Udah hadir di acara ngobrol-ngobrol. Oh, istilahnya apa kalau teman-teman properti ngopi? Ngobrol properti. Nah, ngobrol properti sama kita nih. Mudah-mudahan, saya harap teman-teman semua datang ikut di acara workshop tanggal 4 besok. Dan ilmunya nanti saya harap juga sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Itu sekian dari saya, dari Imtek. Terima kasih Mas Omar udah Sama-sama ngobrol-ngobrol. Bapak-bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman sekalian. Mas Rangga. Mungkin mau ada yang diomongin Mas Rangga? Cukup ya, udah cukup. Cukup. Oke. Siap. Gitu aja. Oke. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.